Assalamualaikum, apa kabar kamu yang nonton video ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu. Kali ini aku akan menjelaskan poin-poin penting yang terjadi di Sri Lanka. Langsung aja, dengarkan sampai selesai ya. Dan inilah poin-poin penting yang terjadi di Sri Lanka yang menyebabkan kerusuhan dan bangkrutnya Sri Lanka. Yang pertama, krisis ekonomi. Kedua, politik dinasti. Dan ketiga, perpecahan SARA atau perang saudara selama 20 tahun sebelum terjadi kebangkrutan Sri Lanka. Sri Lanka sebuah negara yang sangat bergantung pada dua sektor pariwisata dan pertanian. Sejak pandemi, kedua hal ini ambruk semuanya karena tidak ada pemasukan sama sekali, dan ini sangat berdampak untuk seluruh masyarakat Sri Lanka. Sedangkan pengeluaran harus tetap berjalan ya kan? Dan setahun sebelumnya di Sri Lanka terjadi pengeboman atau bom bunuh diri. Ini sudah pasti tidak akan mudah untuk bangkit kembali dengan cepat bagi Sri Lanka. Karena dari kejadian itu wisatawan sangat berkurang. Ditambah pandemi, siapa yang akan datang untuk berwisata ketika pandemi? Bukan hanya di Sri Lanka, di semua negara ketika pandemi dilarang untuk berwisata. Sri Lanka menggantungkan sektor wisatanya untuk mendapatkan devisa dari luar negara. Sektor pertanian pun ada masalah. Apa masalahnya? Para pemimpin di Sri Lanka salah mengambil kebijakan. Mereka menstop impor pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik. Hal ini membuat panen para petani bermasalah. Dua sektor ini, pariwisata dan pertanian, yang sama-sama ambruk, Sri Lanka tidak memiliki cadangan pemasukan lainnya. Sehingga inilah yang membuat pemerintahan Sri Lanka tidak bisa menyediakan kebutuhan pokok kepada masyarakatnya seperti listrik, BBM, dan air. Dan bahkan ya, pangan-pangan Sri Lanka itu impor dari luar. Pangan-pangannya harus impor dari luar. Dan yang menyebabkan atau yang membuat masyarakat Sri Lanka ingin melengsarkan presidennya, yang membuat mereka termotivasi, yaitu dikarenakan krisis ekonomi dan politik dinasti yang sudah meresahkan dari presiden dan menteri-menteri di Sri Lanka itu semuanya tuh masih keluarganya si presiden itu, keluarganya Raja Paksa. Dan itu terjadi bertahun-tahun dari tahun 2005. Dan juga kebijakan-kebijakan yang terlalu populis dari para penguasa Sri Lanka, yaitu diantaranya pajak dikurangi, subsidi habisan jor-joran gitu ya, ngasih subsidi. Tetapi sementara sumber devisanya dari pariwisata dan pertanian itu nggak berjalan dengan baik. Makanya mereka nggak bisa menutupi kerugian-kerugian yang yang sudah terjadi. Perpecahan dan SARA di Sri Lanka itu sudah terjadi selama 20 tahun, perang saudara. Jadi ketika kemarin terjadi aksi pelengseran presiden Sri Lanka, itu bukan hanya soal masalah ekonomi, krisis pangan, energi atau pandemi. Tetapi memang ada masalah-masalah yang terjadi yang sudah sekian lama selama bertahun-tahun dan para elit di Sri Lanka tidak mampu untuk mengatasinya. Itulah poin-poin penting penyebab Sri Lanka bangkrut dan terjadi kerusuhan masyarakat Sri Lanka. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.